Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 16 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami, agar masing-masing kami bekerja sama seperti Yesus bekerja. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Silahkan Saudara Flandi. Baik, terima kasih. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 16 September, adalah bagaimana kita harus bekerja. Ayat hafalan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3:15. Dalam melakukan pekerjaan Kristus setiap hari, untuk melakukan kehendaknya menjadi kesenangan. Kristus datang ke dunia kita untuk menghidupkan hukum Allah, untuk menjadi teladan kita dalam segala hal. Dia menempatkan dirinya di antara kursi belas kasihan dan sejumlah besar penyembah yang tidak berperasaan, yang penuh dengan pamer, kesombongan, dan keangkuhan, dan oleh ajaran-ajaran kebenarannya yang mengesankan bersama dengan kesederhanaan. Dia menegaskan kepada orang banyak perlunya perbaktian rohani. Pelajarannya mengesankan, indah, dan berbobot penting, namun begitu sederhana sehingga seorang anak bisa memahaminya. Kebenaran yang dia sampaikan begitu dalam sehingga guru yang paling bijaksana dan paling ulung tidak akan pernah bisa menguraikannya sampai selesai. Mereka yang bekerja seperti melihat yang tak terlihat akan selalu menjaga kesederhanaan, mengisi kata-kata yang paling sederhana dengan kuasa kebenaran paling tinggi. Orang-orang muda boleh menjadi kekuatan bagi Kristus jika mereka mau mempertahankan kesederhanaan mereka dan tidak berusaha menghindarkan sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang aneh, tetapi mengajarkan ajaran Tuhan mereka. Namun, menanamkan kebenaran yang paling sederhana dengan hal yang baru dan keistimewaan, berarti merampas kuasa kebenaran itu untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Penggunaan kata-kata yang panjang dan kefasihan yang melambung tidak penting untuk kesuksesan. Yang engkau butuhkan adalah pengalaman hidup dalam hal-hal Allah dan kesederhanaan dalam menyampaikan kasih Kristus kepada orang yang terhilang. Ketika hati dipenuhi dengan kasih Yesus, engkau akan mengungkapkannya kepada orang lain dan menjadi saksi bagi Kristus. Janganlah kita menyembunyikan Injil atau menutupi salib Kristus dengan mawar hias, dan dengan demikian menjadikan pemberitaan Injil tidak berpengaruh. Ungkapan yang benar dan jujur dari seorang putra atau putri Allah yang diucapkan dalam kesederhanaan alami memiliki kuasa untuk membuka kunci pintu ke hati yang sudah lama ditutup terhadap Kristus dan kasih-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Bagaimanakah kita harus bekerja? Renungan hari ini menyatakan kita harus bekerja sebagaimana Yesus bekerja, yaitu
Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 275 paragraf 1 berkata, mereka yang bekerja seperti melihat yang tak terlihat akan selalu menjaga kesederhanaan, mengisi kata-kata yang paling sederhana dengan kuasa kebenaran paling tinggi. Jadi, kita harus bekerja dalam kesederhanaan, menggunakan kata-kata yang paling sederhana, namun oleh karena dengan kuasa yang dari Kristus, maka meski sederhana, namun berkuasa. Pernyataan ini dikutip dari manuskrip 87 tahun 1894 paragraf 23. Kutipan ini dikutip dari manuskrip 87 tahun 1894 paragraf 23. Mari kita baca kelanjutannya yang berkata, dengan cara mengajar seperti inilah Tuhan Yesus mengungkapkan dan mengacaukan teori-teori dari orang yang paling terpelajar. Karakternya yang tidak bercela, tidak ternoda oleh dosa, tidak dinodai oleh kerutan, mengungkapkan kontras yang mencolok antara agamanya dan kepura-puraan kesalehan orang-orang Farisi. Mereka tidak bisa mentolerir Yesus. Pelajaran yang Yesus berikan indah dan berbobot, tetapi sederhana, sehingga seorang anak bisa mengerti pekabarannya. Dan cara mengajar yang seperti ini sungguh amat berbeda dengan cara mengajar orang Farisi atau kaum terpelajar saat itu. Roh Nubuat menyaksikan dalam A Call to Medical Evangelism and Health Education halaman 15 paragraf 3 yang berkata, kesederhanaan dan kesungguhan yang dengannya Kristus bekerja dan berbicara, itulah yang menarik begitu banyak orang kepadanya. Cara Yesus mengajar yang seperti ini yang tidak disukai oleh orang Farisi dan kaum terpelajar, sebab Yesus mengajar sederhana dan mudah dimengerti. Lalu, apa yang orang Farisi lakukan? Christian Education halaman 142 paragraf 2 menyatakan, orang-orang Farisi mengejek Kristus. Mereka mengkritik kesederhanaan bahasanya yang begitu sederhana sehingga anak-anak, orang tua, orang-orang biasa mendengarnya dengan senang hati dan terpesona oleh kata-katanya. Sungguh hal ini sesuatu yang aneh. Yesus mengajar dengan sederhana dan mudah dimengerti oleh anak-anak, orang tua, serta orang biasa, tetapi tidak disukai oleh kaum terpelajar. Bahkan kaum terpelajar tersebut mengejek dan mengkritik Yesus karena kesederhanaannya. Perhatikan contoh ajaran yang membingungkan berikut ini. We have the tradition of the church to explicate it more fully, but also this. Our current Pope says this. One of the purposes of Trinitarian language, so God is one, but God is three, is meant to confound us. It's meant to block us. It's meant to confuse us. Dengan jelas gereja Katolik menyatakan bahwa Trinitas adalah untuk mengacaukan, menghalangi, dan membingungkan kita. Mengapa? Karena menurut mereka, jika Allah dapat dimengerti, maka itu bukanlah Allah. Dan melalui perwakilannya, gereja Advent juga menyembah Allah yang sama dengan gereja Katolik. Dr. Ganon Diop, Direktur Departemen Urusan Publik dan Kebebasan Beragama, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia, memberikan kesaksian kepada Universitas Jesuit bahwa kami adalah bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas. Yang dimaksudkan dengan kami adalah Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia. Ini adalah pernyataan resmi dari pejabat resmi Gereja Advent sedunia. Dan apa yang Dr. Diop jelaskan tentang Allah Trinitas Gereja Advent sama dengan Trinitas Gereja Katolik. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Trinitas adalah untuk membingungkan, karena memang berasal dari Babel. Nah, bagaimana dengan ajaran Yesus? Kita baca Markus 12 ayat 28 sampai 34 yang menyatakan, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ini adalah perbincangan antara Yesus yang adalah orang Yahudi dengan seorang ahli Taurat yang juga orang Yahudi. Artinya, Yesus dan sang ahli Taurat memahami bahasa Ibrani dengan benar. Itu sebabnya saat Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4 yang berkata, "Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa," sang ahli Taurat setuju dan bahkan mengutip Ulangan 4 ayat 35 bahwa Tuhan itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Yesus dan sang ahli Taurat sama sekali tidak membahas makna kata Echad. Yesus dan sang ahli Taurat sepakat bahwa kata Echad itu adalah satu atau Esa. Nah, uniknya di zaman sekarang ini banyak orang yang bukan Yahudi menjadi lebih hebat dalam bahasa Ibrani dan menjelaskan bahwa Echad itu bukan satu, tapi tiga. Apa yang terjadi? Umat menjadi bingung. Kenapa Yesus berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah" kepada sang ahli Taurat? Roh Nubuat menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 236 paragraf 1 yang menyatakan, ahli Taurat sudah dekat pada kerajaan Allah. Dalam hal ini ia mengakui perbuatan kebenaran sebagai sesuatu yang lebih berkenan kepada Allah daripada korban bakaran dan persembahan sembelihan. Tetapi ia perlu mengakui tabiat ilahi Kristus dan oleh percaya padanya, yaitu percaya pada Yesus, menerima kuasa untuk melakukan perbuatan kebenaran. Upacara agama tidak ada gunanya, kecuali dihubungkan dengan Kristus oleh iman yang hidup. Orang Yahudi percaya bahwa Allah itu Esa, yaitu Allah Bapa. Tetapi orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang sesungguhnya. Inilah sebabnya Yesus berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Kalau saja orang Yahudi percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus Kristus yang Bapa utus, maka itulah kehidupan yang kekal. Tidak heran, itulah doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Ajaran Yesus sederhana, mari kita baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sederhana. Itulah sebabnya selama di dunia ini, ajaran Yesus adalah supaya umat-umat Allah mengenal Bapa melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sebab mengenal Allah Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal. Cukup mengenal dua oknum untuk keselamatan. Jelas dan sederhana, tidak perlu bingung. Itulah sebabnya Yesus memberikan perumpamaan pokok anggur yang benar, supaya saat dia kembali ke sorga, hubungan dengan Bapa dan Anak tetap terpelihara. Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 488 paragraf 1 yang berbunyi, "Sekali lagi ia memandang pada pokok anggur yang olehnya ia telah melambangkan persatuan jemaatnya dengan dirinya sendiri dan Bapanya. Sekali lagi ia mengulangi kebenaran yang telah dipaparkannya." Peristiwa ini adalah peristiwa setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, dia berjalan bersama murid-muridnya dan melewati Taman Getsemani dan sekali lagi melihat kebun anggur. Dan oleh memandang pokok anggur, Yesus jelaskan lagi bahwa pokok anggur itu adalah lambang persatuan umat-umatnya dengan dirinya sendiri dan dengan Bapanya.
Jelas dan sederhana bahwa perumpamaan pokok anggur itu adalah lambang hubungan kita dengan Yesus dan Bapanya. Cukup dua oknum, tidak perlu bingung. Lalu bagaimana dengan roh? Kita baca kembali kutipan berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 320 paragraf pertama, yang berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya, yaitu rohnya Kristus. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya sendiri. Tinggal dalam Yesus Kristus artinya selalu menerima rohnya, yaitu roh Kristus. Roh Kristus inilah sari pokok anggur atau kehidupan bagi kita ranting-rantingnya. Oleh roh Kristus inilah kita memiliki hubungan dengan Yesus, dan dengan memiliki hubungan dengan Yesus kita sudah pasti terhubung dengan Bapanya. Sebab Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Pelajaran Yesus sederhana dan jelas, tapi Trinitas membuat bingung. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan kita dalam Gospel Workers tahun 1892 halaman 408 paragraf 2 yang berbunyi, "Sungguh suatu berkat jika semua orang mau mengajar seperti yang Kristus ajarkan. Bahasanya sederhana dan pikirannya diungkapkan dengan sangat sederhana, tetapi dia berbicara dengan kesungguhan yang penuh kasih. Dalam pengajaran Anda, jadilah semirip mungkin dengannya. Buat pelajaran Anda menarik." Mari kita bekerja seperti Kristus, mengabarkan kebenaran khususnya tentang Allah Bapa dan Anaknya dengan sederhana dan mudah dimengerti semua kalangan. Sebab itulah yang Yesus harapkan dari kita. Christian's Education halaman 142 paragraf 2 yang berkata, "Cara Kristus mengajar adalah apa yang Ia inginkan untuk diikuti oleh hamba-hambanya." Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya kita mengajar seperti Kristus? Kita baca Counsels to Writers and Editors halaman 70 paragraf 4 yang berbunyi, "Kita perlu menyajikan kebenaran dalam kesederhanaannya untuk mendukung kesalehan praktis, dan kita harus melakukan ini dalam roh Kristus." Kenapa penting sekali kita melakukannya dalam roh Kristus? Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, bagaimana kita harus bekerja? Pertama dan terutama adalah bekerja di dalam Kristus, yaitu dengan menerima kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus dalam hati kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pagi hari ini, bahwa kami harus bekerja seperti Yesus bekerja, yaitu mengabarkan kebenaran dengan sederhana. Mulai anak-anak sampai orang tua, semuanya mengerti. Kiranya Engkau curahkan Roh-Mu ya Yesus kepada hati kami masing-masing. Sebab hanya oleh Roh-Mu kami dimampukan untuk bekerja seperti Engkau. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.